Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, umur yang masih ada, untuk sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi kehidupan dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan kita sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan syafaat beliau menaungi kita nanti sampai ke yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat DK TV yang berbahagia, kali ini kita membahas tema tentang tadarus dan target khatam di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran, di mana umat Islam diwajibkan atau dianjurkan untuk dekat kepada Quran pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Yang pertama karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Qur'an agar dia menjadi petunjuk bagi manusia serta menceritakan tentang keterangan-keterangan yang berharga untuk memahami petunjuk-petunjuk itu. Mudah-mudahan kehidupan umat Islam dengan memperdomani Quran menjadi kehidupan yang sempurna dan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat DK TV yang dirahmati Allah, ada beberapa tips yang harus kita pahami dan harus kita susun ya. Bagaimana cara kita agar dekat dengan Quran, dan pada bulan Ramadan ini kita bisa memberikan target kepada diri kita masing-masing, baik secara pribadi ataupun secara berkelompok, untuk menghatamkan Quran. Target-target itu yang harus kita lakukan dan kita pastikan dulu adalah, yang pertama, pastikan dulu bahwa bacaan Quran kita sudah benar. Bacaan Quran kita sudah fasih dan bacaan Quran kita sudah berada pada rel kaidah-kaidah tajwid sebagaimana yang disyaratkan dalam bacaan Quran. Nah, setelah itu baru kita susun target-target selanjutnya. Yang pertama kita harus pastikan dulu tujuan dan sasaran apa yang hendak kita capai dalam rangka khatam Quran itu. Ada 3 tujuan yang dapat kita kemukakan di dalam kesempatan ini terkait dengan target khatam Quran itu. Yang pertama adalah tujuan tahsin al-qiraah atau tahsinul qiraah. Membaca Quran dengan tujuan memperbaiki bacaan itu juga menjadi bagian dari program khatam Quran itu. Bagaimana cara melakukan target tahsin ini? Yang pertama, kita harus melakukannya tidak secara sendiri. Kita harus melakukannya berkelompok atau harus didampingi oleh media. Kalau zaman sekarang ada media-media yang bisa mengajarkan kita bagaimana cara membaca Quran, bagaimana cara melatih diri untuk membaca Quran dan memfasihahkan bacaan kita, mentahsinkan bacaan kita. Kita dengarkan misalnya rekaman-rekaman bacaan Quran yang baik, yang indah, lalu kita simak dan kemudian kita ikut menirunya. Melatih diri kita, melatih lisan kita, melatih alat ucap kita untuk melafazkan bacaan Quran itu sesuai dengan apa yang kita dengar dari alat-alat rekam yang ada, yang sekarang banyak sekali tersedia di media-media sosial, di media-media yang ada di zaman kita sekarang. Yang kedua adalah untuk target mencapai tahsin yang baik itu, membaca Quran secara berkelompok, minimal 2 orang. Dan salah satu dari 2 orang itu harus yang bacaan Qurannya sudah baik. Ketika kita membaca Quran,
mesti ada yang mengoreksi, saudara kita yang mengoreksi bacaan kita, agar bacaan kita menjadi lebih baik, agar bacaan kita menjadi lebih sempurna, dan tidak ada kesalahan mat, tidak ada kesalahan gunnah, tidak ada kesalahan dalam makharijul huruf. Siapa yang akan memperbaiki itu teman kita yang akan atau yang memiliki bacaan yang bagus dibanding dengan kita sendiri. Nah, target tahsin itu bisa dilakukan minimal 2 orang atau 3 orang, 4 orang, 5 orang. Bergiliran membacanya dengan perhatian pada kaidah-kaidah tajwid, perhatian kepada makharijul huruf, perhatian pada ketentuan mat, perhatian terhadap ketentuan gunnah dan sebagainya. Dengan begitu, target tahsin akan tercapai selama tadarus atau selama membaca Quran pada bulan Ramadan. Tentukan waktunya, tentukan siapa teman yang akan bisa mendampingi kita untuk membaca Quran. Dan yang kedua, target yang harus dicapai di dalam bulan Ramadan itu adalah target khatam, khatamul Quran, menamatkan bacaan Quran. Nah, ini bisa juga dilakukan pertama secara individu dengan apa? Dengan cara membagi waktu kita. Kalau ada Quran 30 juz, minimal kalau bulan Ramadan itu 30 hari, maka minimal 1 juz kita harus membaca Quran dengan cara berikut ya, dengan cara mulai dari surat pertama, juz pertama sampai kepada juz terakhir dan surat terakhir. Nah, itu perlu disiplin dalam membagi waktu. Apakah kita bagi yang 1 juz itu sesuai dengan sholat kita, umpamanya sholat subuh sekian halaman, sholat zuhur sekian halaman, sholat asar sekian halaman, maghrib dan isya dan seterusnya dan seterusnya. Itu target khatam. Setelah nanti menjelang hari raya Idul Fitri, kita sudah bisa menamatkan bacaan Quran kita. Dan yang ketiga adalah target yang paling unggul dari semua target yang ada adalah target ta'lim. Orang membaca Quran tidak hanya sekedar membaca, tetapi dia sudah menginginkan dia membaca lantas memahami makna yang terdapat dari apa yang dibaca. Bacaan Quran dengan cara seperti ini, dengan cara ta'lim ini, itu juga bisa dilakukan dengan cara berkelompok, bisa dilakukan dengan cara individu, tetapi yang lebih baik dilakukan dengan cara berkelompok. Setelah kita baca 1, 2, 3 ayat umpamanya, kita lantas membaca artinya, dan kemudian kita diskusikan apa kandungan makna yang terdapat di dalam ayat yang kita baca itu. Nah, maka dengan demikian, target-target tadi di bulan Ramadan ini, kalau kita bisa manage secara baik, kita disiplinkan diri kita, maka insya Allah bulan Ramadan sebagai bulan Quran akan bisa terwujud pada diri kita, pada kelompok komunitas kita, atau lebih jauh lagi kepada masyarakat kita. Bila masyarakat mendekat dengan Quran, terutama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan setelah Ramadan, masyarakat akan kembali menjadi masyarakat yang Qurani, masyarakat yang mencintai Quran, masyarakat yang mendalami dan mempelajari Quran, dan nanti pada wujudnya adalah masyarakat yang mengamalkan Quran. Demikian tips kita pada hari ini. Pemirsa DKTV yang berbahagia, mudah-mudahan panduan singkat ini bisa kita amalkan. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.